Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barik Unggul Pribadi, NIM 211208181200005 dari kelompok 5 Praktikum Sistem Digital Lanjut 2021 Modul 2 Encoder, Decoder, dan Demultiplexer. Di sini kelompok kami akan menjelaskan langkah kerja yang dilakukan pada modul 2 Praktikum Sistem Digital Lanjut. Dan pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu encoder dan decoder dan juga demultiplexer. Pertama, untuk encoder. Jadi encoder itu rangkaian yang fungsinya untuk mengkodekan data input, jadi data bilangan format tertentu. Jadi itu encoder ini fungsinya yaitu untuk merubah data biasa, data aslinya menjadi nanti akan outputnya menjadi kode bilangan biner. Dan di sini adalah salah satu contoh encoder, yaitu encoder 4 kedua. Jadi ini memiliki 4 input, nanti hasilnya menjadi 2 outputnya. Kemudian yaitu ada decoder. Decoder yaitu rangkaian logika yang fungsinya mengkonversi kode. Jadi kode yang nanti dikonversi yaitu kode biner menjadi kode pada aslinya. Jadi decoder ini bisa kita sebut sebagai kebalikan dari encoder ya, atau mengembalikan proses encoding. Jadi kita dapat melihat informasi aslinya. Ini salah satu contoh rangkaian decoder ya. Ini decoder 3 to 8 decoder. Seperti ini, nanti inputnya ada 3, hasilnya menjadi 8 output. Rumusnya yaitu ini ya, 2n data output. Jadi 2 pangkat 3, yaitu maka outputnya adalah 8. Salah satu contoh decoder yang sangat umum atau sangat terkenal ya sekarang yaitu ini, BCD itu 7 segment. Jadi decoder dari BCD menjadi tampilan LED 7 segment. Kemudian kita lanjutkan ke demultiplexer. Jadi demultiplexer itu rangkaian logika yang menerima satu input, kemudian inputnya itu didistribusikan ke beberapa output yang ada. Di sini juga demultiplexer memiliki selektor line ya untuk menyeleksi data input. Jadi selektor line itu digunakan untuk memilih jalur mana yang akan digunakan dan input mana yang akan digunakan ya. Nanti itu akan menjadikan outputnya. Ini salah satu blok diagram demultiplexer ya. Demultiplexer dengan input 1, outputnya adalah 4. Jadi demultiplexer 1 ke 4. Dan di sini adalah tabel kebenaran untuk demultiplexer di atas. Jadi ketika nilai selektor S0 dan S1 yaitu 00, maka nanti jalur yang akan digunakan dari inputnya yaitu inputnya 0 dan output yang dipilih adalah X0. Jadi nanti jalurnya dari input ke X0. Berarti nilai X0 ini akan sama dengan nilai inputnya. Dan nilai X1 hingga X3 itu don't care. Berlanjut ketika S00 input 1, maka hasil X0-nya 1. Kemudian di sini untuk S0 dan 0 dan S1 sama dengan 1, maka nanti outputnya yaitu pada X1 nilainya 0 sesuai dengan inputnya 0. Makanya jalur yang dipilih ini ya untuk X1, dan nilai X lainnya itu don't care. Berlanjut untuk S0 sama dengan 1 dan S1 sama dengan 0, yang dipilih outputnya nanti X2 di sini. Kemudian untuk S0 sama dengan 1 dan S1 sama dengan 1, ini yang dipilih sebagai outputnya yaitu X3 sesuai dengan inputnya. Sekian penjelasan teori yang digunakan dari saya. Terima kasih. Pada kali ini kita akan mencoba modul 2 yang berjudul Encoder, Decoder, dan Demux, yang dimana ini adalah bagian dari praktikum SDL tahun 2021 teknik komputer. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Mareta dengan NIM 2112011811365, kelompok 5, praktikum SDL 2021. Lalu langsung saja ke percobaan pertama, di mana kita mula-mula membuat new project. Dan pada new project ini kita beri nama modul 2 kelompok 5.
Oke. Lalu untuk top level source type-nya HDL. Nah, di bagian sini simulatornya yang digunakan adalah iSim VHDL atau Verilog. Terus dengan family-nya diisikan dengan Spartan E3, lalu pada device dengan XJ3S500E dan pada package-nya menggunakan FG320. Lalu speed-nya kita beri -4, sedangkan pada prefer language-nya kita beri Verilog. Nah, sudah masuk ke new project-nya, kita akan membuat file design procedural dan file test bench. Yang pertama kita akan membuat encoder 4 ke 2. Mula-mula kita akan pilih ke project, lalu kita akan membuat new source. Nah, pada new source ini kita pilih Verilog module dengan name-nya N422. Oke, udah add to project, dicentang, lalu pilih next. Terus dan finish. Nah, sudah jadi, lalu kita akan masukkan source code untuk memulai langkah pertama ini, pembuatan encoder 4 ke 2. Berikut source code-nya.
Setelah menyelesaikan source code seperti berikut, kita selanjutnya akan melakukan pembuatan new source lagi dengan cara mengklik project, lalu klik new source. Oh ya, ini sebelumnya ini di save dulu. Balik lagi. Terus selanjutnya kita akan pilih Verilog text feature. Di sini kita beri nama sama, cuma ditambahin belakangnya adalah TP atau touch bench. Untuk lokasinya harus sama. Lalu setelah itu kita next. Setelah sudah membuat text feature, Verilog text feature, maka akan seperti ini. Selanjutnya kita akan pada view kita klik ke simulasi. Nah, pada simulasi kita isikan suatu source code ke dalam Verilog text feature yang cukup pada text bench ini. Yaitu mula-mula kita akan menuliskan where 1:0, yaitu right. Terus kemudian menambahkan outright juga seperti ini. Kemudian pada initial begin tidak ada perubahan. Ada perubahan, yaitu di bagian sini menjadi 10. Dan pada stimulusnya kita akan tuliskan seperti berikut.
Setelah sudah menuliskan seluruh stimulus-nya, selanjutnya kita save. Oke. Ini kita akan lakukan synthesize, yaitu dengan cara kita ke implementasi, lalu kita klik add ini, lalu kita klik view area schematic. Kita klik ke ENC42, kita klik add, lalu kita klik schematic. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barik Umum Pribadi, NIM 211208118120005 dari kelompok 5 Praktikum Sistem Digital Lanjut 2021. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan langkah kerja dari praktikum modul 2 pada bagian decoder 3 ke 8. Langsung saja saya akan melanjutkan langkah kerjanya. Pertama, kalian masuk ke Ceiling ya. Di Ceiling ini kalian klik tab project, kemudian new source, kemudian pilih Verilog modul dan beri nama yang kalian berikan bebas, tapi kami menyesuaikan modulnya jadi DEC 318. Kalian pastikan ini tercentang ya, checklist, add projectnya, kemudian kalian next, finish. Jadi ini tempat naruh source code-nya nanti. Kita ambil source code-nya dari modul. Jika source code-nya sudah diketik ya di sini, kalian save. Nah, jadi saya akan menjelaskan source code ini. Pertama, kalian mendeklarasikan dulu ya di sini. Deklarasikan input, nama variabelnya WIN, dan ini ada 3 indeks ya, dari 0 sampai 2. Jadi kemudian untuk input enable ini fungsinya untuk menghidupkan decodernya nanti. Kemudian kalian deklarasikan output, register outputnya, variabelnya namanya yout, dan panjangnya dari 0 hingga 7, berarti ada 8 ya, 8 bit. Jadi ini untuk output nanti ya, output hasilnya. Di sini ada always add WIN enable begin, jadi ini adalah perintah untuk memulai simulasi blok prosedural, tipenya always ya, jadi bisa diulang berkali-kali. Terus acuannya ini WIN enable, berarti inputnya WIN dan untuk input enable sebagai menghidupkan decodernya. Kemudian ini ada use case ya, skenario dari WIN. Yang pertama 3 bit 000, berarti ketika inputnya 000, WIN-nya 000, maka nanti yout akan bernilai ini ya, atau outputnya akan bernilai 8 bit nih, 00000001.
Ini jika enable sama dengan 1, berarti jika decodernya hidup atau nilai enable sama dengan 1. Terus jika tidak, maka akan 8 bit outputnya nanti akan menjadi 8 bit nilai 8 bit Z. Z itu adalah impedance. High impedance ini berarti nanti nilai atau inputannya itu merupakan daya yang sangat kecil, tegangan sangat kecil. Jadi atau bisa dianggap ini tidak ada ya. Kemudian berlanjut untuk B001, ini untuk outputnya, B010 outputnya ini, B011 outputnya ini, dan seterusnya ya hingga nilai inputnya 111 outputnya yaitu ini 8 bit 1 0 0 0 0 0 0 0. Kemudian ini ada nilai defaultnya, yaitu ketika enable nilainya 1 atau hidup, maka nanti hasil outputnya yaitu 8 bit 000 0001, atau jika enable 0 nilainya 8 bit high impedance Z. Kemudian kita encase dan end modul. Ini untuk penjelasan dari modul DEC 328, decoder 328. Kemudian kita lanjutkan ke membuat Verilog text fixture ya. Kita project new source, kita pilih yang Verilog text fixture, kita beri nama DEC 328 test bench. Kalian namanya bebas ya, tapi ini menyesuaikan modul. Di sini kita pastikan checklist, kemudian kita next. Nah, associate source-nya kalian pilih untuk yang DEC 328. Kita next, finish. Ini untuk source code yang telah diberikan secara otomatis ya, defaultnya. Kita ambil source code yang disediakan oleh modul. Ini adalah source code yang sudah disediakan dari modulnya ya. Saya akan menjelaskan source code ini. Pertama kita inisiasi untuk input dan outputnya ya. Sebagai register tipe datanya, untuk inputnya WIN dan enable. Ini 0 hingga 2 untuk WIN-nya, indeksnya berarti 3. Kemudian outputnya sebagai wire 0 hingga 7, indeksnya berarti 8 ya. Kemudian kita memanggil variabel yang tadi ada di modul atasnya ya, yaitu modul ini, modul DEC 328, yaitu WIN sebagai WIN, enable sebagai enable, dan yout atau outputnya sebagai yout. Kemudian kita ini memulai simulasinya ya. Source code untuk memulai simulasinya di sini, initial begin. Kita untuk awalnya deklarasikan WIN sebagai 0 dan enable sebagai 0. Kemudian ini untuk waktu delay-nya ya, 10 ns. Di sini untuk stimulus yang dimasukkan yaitu delay 10 ns. Untuk WIN-nya ini inputnya nilainya 3 bit 000, inputnya 000, kemudian enable sama dengan 1 atau decodernya dihidupkan. Lalu seterusnya untuk waktunya delaynya 10, WIN-nya 001, enable sama dengan 1. Seterusnya hingga terakhir adalah waktu delaynya 10, WIN-nya sama dengan 111 dan enable sama dengan 1, dan delay 10 hingga finish. Kemudian kita end dan end modul. Kemudian kita melanjutkan untuk melihat rangkaian dari decoder ini ya. Caranya yaitu kita masuk ke view implementation, kemudian ini jadikan decoder kalian menjadi top modul. Jadi nanti kalian klik kanan dan set atau top modul. Karena ini sudah dijadikan top modul berarti tidak usah. Kalian masuk ke tab proses, kalian pilih yang synthesis XST dan view RTL schematic. Nah, ketika muncul tab seperti ini ya, set RTL text viewer startup mode, kalian pilih yang ini, start with a schematic on the top level block. Oke. Nah, jadi muncul ini rangkaian decodernya ya, RTL schematic untuk rangkaian decoder 3 ke 8. Kemudian jika kalian klik 2 kali, nah ini akan memunculkan detail rangkaian tersebut. Ada beberapa gerbang seperti gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT.
Di sini ada juga di sini ada inputan yang kita telah inisiasikan tadi ya, enable di sini, kemudian ada WI-nya di sini. Lalu untuk outputnya ada di sini. Nah, ya output. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Muhammad Irham Maulana dengan NIM 211-201-181-200-19 dari kelompok 5 akan melanjutkan langkah kerja modul 2 praktikum sistem digital lanjut 2021. Sebelumnya telah dibuat dua file Verilog modul dan Verilog test fixture atau file test bench-nya mengenai implementasi rangkaian encoder 4/2 dan decoder 3/8. Untuk langkah selanjutnya adalah membuat implementasi untuk rangkaian demultiplexer 3/8. Jadi untuk langkah-langkahnya sama seperti implementasi rangkaian sebelumnya, yaitu membuat dua file Verilog modul dan file test bench atau Verilog test fixture-nya. Jadi yang pertama-tama perlu dibuat dulu untuk Verilog modulnya. Langsung pada langkahnya menuju ke tab project, pilih new source untuk membuat source baru. Akan tampil window baru. Di sini pada tipe source-nya pilih yang Verilog modul. Kemudian mengisi field name, kita beri nama demux 3/8. Kemudian untuk lokasinya pastikan simpan pada lokasi yang sama pada file-file sebelumnya, sama dengan file-file implementasi rangkaian sebelumnya, atau pada project yang sama, yaitu project modul 2 kelompok 5. Kemudian lanjut untuk memastikan add to project-nya tercentang agar file ini yang dibuat masuk ke dalam project-nya. Kemudian langsung klik next. Untuk bagian define modul kita abaikan atau biarkan terlebih dahulu. Lanjut ke next. Ya, kemudian akan tampil summary. Pastikan summary sudah sesuai dengan konfigurasi yang dibuat tadi. Untuk add to project-nya yes. Dan untuk lokasi sudah disesuaikan sama pada project sebelumnya atau file implementasi sebelumnya. Kemudian tipe source-nya Verilog modul dengan nama demux 3/8. Kemudian udah itu aja, cukup. Sudah sesuai maka langsung klik finish. Ya, di sini dapat dilihat pada bagian design implementation sudah terlihat file baru yang telah kita buat bernama demux 3/8. Nah, di sini terdapat dialog atau kotak untuk memasukkan source code. Ya, kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan source code pada kotak source code yang disediakan. Di sini kita mengimplementasikan demultiplexer 3/8. Yang pertama di sini sudah dideklarasikan modul dengan nama demux
38. Kemudian langkah selanjutnya adalah mendeklarasikan input dan output yang akan digunakan. Pertama, untuk input dulu kita deklarasikan dengan tipe input. Kita beri nama data underscore in. Input ini sebanyak 1 bit. Lanjut, kemudian input kurung siku 2.20 kurung siku tutup dengan nama sel. Nah, untuk input yang ini kita beri nama sel. Arti pada di dalam kurung siku ini 2.20. Ini artinya input ini kita set menjadi 3 bit, yaitu 0 sampai 2. Lanjut, kemudian untuk outputnya kita beri tipe register. Di sini kita set 8 bit, 7.20. Kita beri nama data outrec. Ya, di sini inputnya kita set menjadi 8 bit, dari 0 sampai 7. Lanjut, kemudian kita buat blok simulasi prosedural dengan tipe always. Nah, jadi dengan tipe always ini, maka blok simulasi akan bisa dijalankan secara berulang-ulang, jadi menyesuaikan dengan banyaknya input yang diberikan pada test bench nanti ya. Jadi kita beri deklarasi always, kemudian mengacu pada add pada inputan yang akan diberikan, yaitu data in dan sel. Kurung tutup, berikan deklarasi begin untuk memulai. Lanjut, pada blok ini kita isi yang pertama, kita berikan inisialisasi untuk outputnya, yaitu data outrec. Kita berikan nilai awal sebesar 8 bit seperti yang sudah didefinisikan di awal, 8 bit dengan tipe binary atau biner. Berikan set 000 ya. Ini sebagai nilai awalnya atau blocking assignment. Kemudian kita buat sebuah pengkondisian untuk memberikan perlakuan yang berbeda pada inputan. Kita pakai pengkondisian bertipe case dengan parameter statementnya adalah cell atau selector yang masukannya berjumlah 3 bit. Nah, kemudian pada selektor ini karena terdapat 3 bit, maka akan ada beberapa variasi atau total sebanyak 2/3, yaitu 8 kondisi yang berbeda. Maka untuk tiap kondisinya kita deklarasikan untuk outputnya masing-masing. Yang pertama, kondisi pertama untuk selektor 3 bit biner 000 titik 2, maka akan menghasilkan outputan data outrec register pada indeks 0,
itu kita buat nilainya adalah value pada data ini. Jadi sini maksudnya pada saat inputan selektor yang diberikan adalah 000, maka output pada data outreg ini pada indeks ke 0 akan bernilai data in. Selain itu, selain indeks 0, maka akan bernilai 0 seperti yang sudah dideklarasikan di awal sebagai inisialisasi. Jadi misalnya data in diberi nilai 1, maka outputnya pada data outreg indeks ke 0 akan bernilai 1. Itu untuk kondisi pertama. Selanjutnya kita punya 7 kondisi lainnya. Kita buat 7 kondisi lainnya. Yaitu 000, maka selanjutnya 001. Pada 001 kita buat untuk outputnya data out register pada indeks 1 nilainya sama dengan data in. Kemudian 010 output pada data outreg indeks kedua sama dengan data in. Kemudian seterusnya 011 pada indeks ketiga bernilai data in. Kemudian 100 pada indeks keempat bernilai data in. 101 pada indeks kelima, 110 pada indeks ke-6, dan terakhir adalah 111 pada indeks ke-7 akan bernilai value dari data in. Kemudian pada case biasanya paling akhir diberikan satu lagi case dengan nama default. Di sini berarti bahwa jika terdapat suatu case selain yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi bila ada nilai sel selain dari nilai 7 kondisi ini, maka akan mengeksekusi case default. Di sini kita berikan untuk case default dengan output data outreg. Kita berikan nilai 8 bit biner dengan nilai Z atau high impedance atau impedansi tinggi. Ya, kemudian untuk menutup pengkondisian case kita berikan perintah end case. Kemudian untuk mengakhiri blok simulasi always, karena diawali dengan begin kemudian diakhiri dengan end. Ya. Kemudian end modul berfungsi untuk sebagai akhiran dari modul yang telah dibuat. Ya, kurang lebih seperti ini untuk source code implementasi demultiplexer 3/8 pada Verilog modul. Jangan lupa untuk menyimpan file pada tab file, klik save. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat file untuk pengujian, yaitu test bench. Maka kita langsung pada project membuat source baru, klik new source. Kemudian untuk tipenya pilih Verilog test fixture. Kemudian untuk namanya kita berikan demux 3/8_tb untuk menandakan bahwa ini adalah file test bench. Ya. Kemudian lokasi
pastikan lokasi sama dengan file Verilog modul yang sebelumnya telah dibuat. Kemudian untuk add to project-nya juga sama, pastikan untuk dicentang agar file dapat masuk pada project. Setelah itu klik next, kemudian memilih file associate source. Nah, di sini file yang akan diasosiasikan dengan file test bench di multiplexer ini adalah file Verilog modul di multiplexer tadi yang telah dibuat, yaitu bernama demux 328. Kita pilih, kemudian next, summary. Kita pastikan agar konfigurasinya sudah benar, add to project yes, untuk lokasinya sudah sesuai, kemudian tipenya Verilog test fixture dengan nama demux 328_tb dengan file asosiasinya demux 328. Baik, karena sudah sesuai, langsung pada klik finish. Ya, kemudian pada desain untuk view simulation dapat diubah, maksud saya view implementation dapat diubah ke simulation, maka dapat terlihat file test bench atau Verilog test fixture yang telah kita buat, demux 328 test bench. Kita dapat klik 2 kali untuk membuka source code dan akan tampil kotak source code. Nah, untuk di sini sudah otomatis dibuat beberapa sintaks pada modul test bench ini. Pertama ada perintah modul untuk membuat modul, kemudian deklarasi input pada modul ini dengan tipe register. Untuk nama inputnya adalah data in, kemudian ada cell jumlah 3 bit. Untuk outputnya adalah bertipe wire 8 bit dengan nama data outrack. Untuk input dan output ini otomatis disesuaikan dengan file association atau associate source yang telah kita buat, yaitu demux 328. Kembali lagi pada source code test bench. Pada test bench ini dideklarasikan instansiasi OUT atau unit under test. Di sini digunakan sebagai pembuatan objek atau instan baru untuk kelas associate di dalam kelas test bench ya. Fungsinya untuk menghubungkan sinyal-sinyal input ataupun output pada kedua modul tersebut agar bersesuaian. Nah, di sini dapat dilihat terdapat sinyal input data in pada modul test bench, kemudian disambungkan dengan data in pada modul Verilog sebelumnya untuk input cell, sinyal input cell dengan sinyal input cell, kemudian output data outrack dengan data outrack. Jadi sudah bersesuaian. Kemudian definisi atau deklarasi simulasi prosedural dengan tipe inisial. Jadi tipe inisial ini berbeda dengan yang tadi tipe always. Jadi kalau tipe always itu sebuah simulasi, sebuah blok simulasi dapat dijalankan berulang kali. Untuk tipe inisial ini hanya dijalankan sekali. Jadi begin untuk memulai. Di sini pertama dapat inisialisasi input.
Jadi pemberian nilai awal pada input-input terdapat data in diberikan nilai 0. Kemudian hal yang sama juga diberikan pada selektor dengan nilai 0. Nah, di sini kemudian diberikan sebuah pewaktuan sebagai runtime untuk menunggu global reset selesai. Nah, di sini agar tidak terlalu banyak kita berikan sebanyak 10 saja. Untuk satuan di sini otomatis terset sebagai nanosecond atau ns. Kemudian di sini terdapat blok untuk menambahkan stimulus atau inputan yang akan diberikan untuk dapat menghasilkan output. Nah, di sini kita akan berikan beberapa inputan untuk pengujian supaya dihasilkan sebuah output. Pertama, kita berikan dulu pewaktuan sebesar 10 nanosecond sebagai waktu tunggu. Kemudian untuk input seperti yang sudah dideklarasikan sebelumnya pada modul Verilog, untuk inputnya pada pengkondisian case, yaitu mengacu pada selektor dan juga data in. Maka kita di sini berikan untuk input selektor atau sel sebanyak 3 bit dengan tipe biner. Kita berikan inputnya 000, dan juga kita berikan input data in, ya, data in sebagai 1, bernilai 1. Ya, karena di inisialisasi input awal sudah data in 0, di sini kita coba berikan data in sebagai 1. Kemudian kita berikan lagi nilai inputan yang bervariasi atau berbeda. Karena 3 bit, kita akan memberikan nilai sebanyak 2⁻³ atau 8 kombinasi yang berbeda. Itu ada 0, 0, 0, sudah, kemudian 001, 010, 011, kemudian 100, 101, 110, dan terakhir 111. Untuk data in kita berikan untuk 1 semua. Untuk pengujiannya, nanti untuk simulasi kita dapat melihat hasilnya seperti apa. Ya, kemudian kita berikan pewaktuan 10 nanosecond, dan terakhir adalah kita berikan syntax finish. Ya, jadi untuk pewaktuan ini maksudnya adalah dari awal, misalnya pada data in bernilai 0 dan selektor 0, akan dijalankan sebesar atau selama 10 nanosecond. Kemudian menunggu 10 nanosecond lagi. Selanjutnya adalah memberikan masukan selektor sebagai berikut dengan data in sebagai berikut, kemudian dijalankan selama 10 nanosecond. Selanjutnya adalah selektor dan data in sebagai berikut, dijalankan lagi selama 10 nanosecond, begitu seterusnya sampai pada finish. Nah, fungsi finish ini adalah mengakhiri blok simulasi pemberian input. Kemudian di sini ada perintah N untuk mengakhiri blok inisial begin tadi, kemudian N modul untuk mengakhiri modul. Baik, cukup untuk
pemberian stimulus atau inputan untuk pengujian pada modul test bench ini. Jangan lupa untuk menyimpan pada file, pilih save. Untuk menyimpan bisa juga dengan menekan tombol Ctrl S pada keyboard. Baik, selanjutnya adalah karena dua file Verilog dan test bench telah dibuat, kita akan mencoba untuk melihat bagaimana bentuk atau model rangkaian dalam schematic design. Caranya adalah pada tab implementation, kita klik pada tab implementation, kita pilih pada file demux 328 yang telah kita buat, kita klik kanan, kemudian pilih set as top module untuk menjadikan modul tersebut sebagai top modul. Klik yes. Untuk melihat rangkaian skematiknya pada bagian desain proses, pada bagian processes, pastikan modul sudah benar, demux 328, kemudian pilih pada synthesize XST, kita expand, kemudian kita pilih pada bagian view RTL schematic, langsung klik kanan. Kemudian tunggu proses berjalan sampai muncul window baru. Baik, muncul window baru. Di sini pilih Start with Explorer Wizard, kemudian klik OK. Nah, muncul sebuah kotak dialog baru berjudul Create RTL Schematic. Pada bagian Available Element, kita pilih modul yang akan kita buat skematik, yaitu adalah modul demux 328. Kita pilih pada modulnya, maka untuk komponen-komponen di bawahnya akan termasuk. Kemudian tinggal klik pada add, maka akan muncul pada selected element. Maka terakhir adalah pilih create schematic. Ya, dialog baru terbuka yang memunculkan bagaimana bentuk atau model rangkaian skematik dari demux 328. Ya, di sini dapat dilihat bagaimana rangkaian skematiknya berbentuk blok dengan pin-pin beserta nama variabelnya. Di sini terdapat variabel input yaitu selector 3 bit dan juga data in. Ya, pada bagian sini terdapat pin variabel output 8 bit bernama data outrack. Pada rangkaian skematik ini juga dapat dilakukan klik 2 kali pada bagian blok skematiknya, maka akan memunculkan detail yang ada pada dalam rangkaian demux 328. Jadi setelah diklik 2 kali maka akan muncul modul-modul apa saja yang ada dalam rangkaian. Jadi terlihat lebih lengkap dan detail. Di sini dapat terlihat bagaimana susunan komponen-komponen yang terdiri dari gerbang-gerbang logika seperti not, and yang disusun sedemikian rupa berikut dengan wiringnya yang membentuk rangkaian demultiplexer 328. Baik, kurang lebih seperti ini untuk hasil
gambar atau tampilan rangkaian skematik Demux 328. Ya. Kemudian telah dibuat ketiga implementasi, yaitu encoder 428, maksud saya 422, kemudian decoder 328, dan demultiplexer 328. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan kompilasi desain dan mensimulasikan menggunakan aplikasi simulator. Pertama-tama terlebih dahulu kita simulasikan implementasi rangkaian encoder 422, yaitu dengan cara pada bagian design view pilih implementation. Di sini kita pilih pada encoder 422, kemudian klik kanan, kita pilih set as top module untuk menjadikan file sebagai top module. Kita pilih yes untuk continue, kemudian masuk pada view simulation. Nah, pada view simulation ini kita pilih pastikan untuk memilih Demux, maksud saya encoder 422. Nah, kemudian menuju pada tab bawahnya, yaitu tab proses. Pastikan modulnya sudah benar, encoder 422 test bench TB. Ya. Kemudian di bawahnya dapat dilihat terdapat menu eSIM simulator. Jadi untuk simulator yang digunakan untuk mensimulasikannya adalah menggunakan eSIM. Pada eSIM ini kita dapat expand. Di sini kita juga dapat mengecek sinteks apakah sudah benar atau belum. Kita dapat klik 2 kali pada behavioral check syntax. Ya, jika sudah terdapat tanda centang di lingkaran hijau ini, maka untuk pengecekan sintaks sudah selesai dan sintaks tidak terdapat kesalahan ataupun error. Maka selanjutnya kita langsung saja untuk melakukan simulasi, mengeklik pada pilihan simulate behavioral model. Kita tunggu untuk proses sampai muncul window baru. Ya, sudah muncul tampilan window baru aplikasi eSIM simulator. Di sini sudah ditampilkan kode test bench-nya. Untuk melihat simulasi kita pilih pada bagian tab default.wcfg. Kita klik, maka di sini akan muncul sebuah tampilan di mana terdapat kolom name. Di sini dapat diamati terdapat daftar dari input maupun outputnya. Kemudian pada kolom value adalah nilai atau value dari input maupun output pada rangkaian ini. Di sini nilainya dalam bentuk biner atau binary. Kemudian dapat dilihat pada bagian kanan ini terdapat representasi output biner, representasi output dan input pada bentuk biner yang dijadikan dalam bentuk sinyal waktu. Nah, di sini langsung saja kita dapat lihat untuk input outputnya. Kita dapat memilih pilihan zoom to full view untuk melihat tampilan full untuk sinyal waktunya. Nah, di sini kita akan coba mengamati satu persatu untuk tiap
pemberian input dan kita akan mengetahui hasil outputnya. Kita bisa mengklik pada bagian yang ingin kita cek. Kita juga bisa melakukan menggeser dari kursor. Kita cek terlebih dahulu pada bagian pertama. Pada bagian ini kita dapat lihat pada value ini ya. Di sini pada inputnya W in terdapat 4 bit inputan yaitu 0000, maka akan menghasilkan outputnya adalah 2 bit 00 ya. Kemudian untuk output tambahannya adalah zero rec dengan nilai 0. Zero rec ini adalah sebagai output condition check ya. Jadi untuk inputan ini dari 4 ke 2 sebagai output sesuai dengan implementasi rangkaian. Kita cek untuk selanjutnya. Untuk inputan 0001, maka outputnya 00 dan zero rec-nya 1. Kita cek lagi untuk 0010, output masih tetap sama, 01 dan zero rec masih sama. Untuk 0011, outputnya sama dengan zero rec-nya sama. Kemudian untuk input 0110, maka outputannya adalah 10 dengan zero rec-nya masih sama 1. Kemudian untuk 01, 01, 0110 dan 0111, untuk inputannya sama, yaitu bernilai 10 dengan zero rec-nya yang sama. Kemudian untuk inputan 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110 dan terakhir 1111 itu memiliki input yang sama, yaitu bernilai 11 dengan nilai zero rec yang sama ya. Jadi jika kita amati, zero rec ini adalah output sebagai penanda atau condition check yang mengecek pada suatu inputan itu terdapat inputan nilai 1 atau high atau tidak. Jadi dapat dilihat ketika inputan itu semuanya, keempat-empatnya itu 0, bernilai 0 semua, maka zero rec ini bernilai 0. Sedangkan selainnya, dimana pada input itu terdapat paling tidak ada satu yang bernilai high atau dengan biner 1, maka zero rec akan bernilai 1 ya. Kurang lebih seperti itu untuk simulasi input dan hasil output dari implementasi rangkaian encoder 4 ke 2. Kita bisa close. Kemudian selanjutnya adalah kita akan melihat bagaimana simulasi untuk rangkaian implementasi selanjutnya adalah pada decoder 3 ke 8. Pada view implementation kita pilih decoder 3 ke 8, pilih set as top module untuk menjadikan top module, dan kembali lagi ke simulation, kita pilih decoder 3 ke 8 test bench. Kita bisa cek sintaks terlebih dahulu untuk memastikan. Jika sudah tidak terdapat error, langsung pada pilihan simulate behavioral model. Ya, sudah muncul tampilan window baru aplikasi SIM-nya. Ya, dapat dilihat ini juga terdapat source code dari test bench decoder 3 ke 8. Kita pilih pada default.wcfg.
Ya, kita lihat pada tampilan input dan hasil outputnya. Sama seperti yang tadi, terdapat nama input dan outputnya, kemudian value-nya, dan terdapat sinyal waktunya. Kita pilih zoom to full view untuk melihat secara full. Ya, kita sama seperti sebelumnya, kita akan mengecek satu persatu bagaimana inputan yang diberikan dan menghasilkan output yang seperti apa. Ya, di sini kita coba cek dulu yang paling kiri. Ya, di sini kita dapat lihat dengan inputan 3 bit 000 akan menghasilkan outputan 8 bit. Di sini juga ada inputan tambahan yaitu enable. Nah, dapat dilihat pada inputan awal pada saat enable 0. Ya, dengan inputan 000 maka akan menghasilkan 8 bit Z atau yang disebut dengan high impedance. Ya, high impedance ini yang berarti bahwa rangkaian mati, ya, sehingga tidak menghasilkan sinyal atau terlalu kecil. Kemudian lanjut pada kondisi selanjutnya. Di sini mulai enable dinyalakan atau diberikan nilai 1. Pada input 000 akan menghasilkan 8 bit, yang mana pada bit ke 0 ini, indeks ke 0 bernilai 1. Kemudian lanjut pada inputan 001 tetap dengan enable 1, maka menghasilkan output 8 bit dengan indeks ke 1-nya bernilai 1. Selanjutnya pada 010 outputnya 8 bit dengan indeks kedua 1. Tentunya dengan indeks selain itu adalah 0. Kemudian untuk input 011 dengan output 8 bit dengan indeks ke 3 adalah 1, indeks lainnya 0. Input 100 output 8 bit, indeks ke 4 1, indeks lainnya 0. Input 101 dengan output ada indeks ke 5 adalah 1, sedangkan indeks lainnya adalah 0. Kemudian untuk input 110 menghasilkan output 8 bit dengan indeks ke-6-nya bernilai 1, sedangkan indeks lainnya 0. Terakhir pada input 111 menghasilkan output 8 bit dengan indeks terakhir atau indeks 7 adalah 0. Maksud saya 1, dan indeks lainnya adalah 0. Ya. Sehingga di sini dapat diamati bahwa pada penerapan atau implementasi decoder ini terdapat adanya input enable ini. Jadi saat 0 maka dia akan mematikan atau menonaktifkan rangkaian decoder, sehingga apapun inputannya maka akan menghasilkan output 8 bit Z atau high impedance. Kemudian jika enable diberikan nilai 1 maka akan menyalakan rangkaian decoder, sehingga apabila diberikan input yang bervariasi atau berbeda dapat menghasilkan output yang berbeda pula sesuai dengan pengkondisian inputannya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk simulasi implementasi rangkaian decoder 3 ke 8. Kita dapat close. Terakhir adalah simulasi implementasi rangkaian dari
demultiplexer 3 ke 8. Kembali ke view implementation, pilih demux 3 to 8 dan jadikan sebagai top modul. Yes. Kembali lagi ke view simulation, kemudian pilih pada demux 3 to 8 last bench. Langsung pada isim simulator bisa dilakukan cek sintaks. Ya, jika sudah maka langsung pada simulate behavioral model. Ya, sudah muncul aplikasi isim simulator. Langsung pada type default.wcfg. Ya, seperti sebelum-sebelumnya terdapat kolom nama input output dengan value-nya dan juga sinyal waktu. Ya, kita cek langsung pada input dan outputnya. Ya, di sini pada simulasi yang pertama adalah diberikan input selektornya 3 bit 000 dengan data in 0, maka akan menghasilkan output 8 bit 0 semua. Lanjut kita geser. Ya, pada selektor yang sama 000 tetapi diberikan data in dengan nilai 1, maka akan menghasilkan output 8 bit pada indeks ke 0 dengan nilai 1, sedangkan indeks lainnya dengan nilai 0. Kemudian seterusnya dengan input 001 masih pada data in 1. Ya, maka akan menghasilkan output 8 bit di mana indeks ke satunya adalah 1, sedangkan indeks lainnya adalah 0. Kemudian 010 menghasilkan 8 bit dengan indeks kedua adalah 1, indeks lainnya 0. 011 dengan output 8 bit, indeks ke 3 1, indeks lainnya 0. Kemudian pada output dengan selektor 100 menghasilkan 8 bit, sedangkan indeks ke 5 maksud saya ke 4 dengan nilai 1, sedangkan indeks lainnya 0. Lanjut selektor 101 menghasilkan output 8 bit dan indeks ke 6 adalah 1, indeks lainnya 0. 110 selektor menghasilkan output 8 bit dengan indeks ke 6 adalah 1, indeks lainnya adalah 0. Terakhir adalah pada input selektor 111 masih tetap dengan data in dengan nilai 1 menghasilkan outputan 8 bit pada indeks terakhir atau indeks 7 dengan nilai 1, sedangkan indeks lainnya adalah 0. Ya. Di sini dapat diamati bahwa saat data in 0 mau berapapun masukannya maka akan menghasilkan output 8 bit dengan bit 0 semua. Saat diberikan data in 1 maka saat selektornya diberikan kombinasi atau variasi yang berbeda maka akan menghasilkan output yang berbeda juga sesuai dengan input yang diberikan. Nah, kalau kita perhatikan dari hasil simulasi pada demultiplexer 3 ke 2 dengan hasil simulasi pada decoder 3 ke 8, jadi demultiplexer 3 ke 8 dan decoder 3 ke 8 kedua-duanya memiliki hasil yang sama. Dan ini dikarenakan karena memang keduanya mengimplementasikan konsep atau prinsip kerja yang sama, yaitu dengan 3 input dan 8 output, maka diberikan juga dengan
pengkondisian yang sama, hanya saja dengan perbedaan pemodelan, maka keduanya pun hasilnya sama. Ya, baik, itu untuk simulasi rangkaian implementasi demultiplexer 3/8. Ya, maka demikianlah presentasi dari kami mengenai modul 2 encoder, decoder, dan demultiplexer praktikum sistem digital lanjut 2021. Kami dari kelompok 5 mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kekurangan dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih.